kelas 10 IPA SMA Metodis 5 Medan. Kita akan membahas soal-soal secara khusus untuk persiapan kamu menghadapi ujian ulangan harian pertama peminatan. Nah, yang pertama ini diketahui fungsi fx a pangkat x tambah a pangkat min x. Demikian juga kamu sudah lihat fungsi gx-nya. Nah, kemudian yang ditanya misalnya adalah g2x kurang fx kali gx. Nah, G2X, ini kan GX yang ini, G2X berarti kita ganti X dengan 2X. Berarti G2X adalah A pangkat 2X ya, kurang A pangkat, ganti lagi X-nya dengan 2X, A pangkat min 2X. Nah, itulah G2X. Ya. Kemudian kurang Fx-nya tadi ini fx-nya ya, gx-nya yang ini, berarti kali ini. Oke, lalu kita tinggal menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini tetap a pangkat 2x kurang a pangkat min 2x kurang, karena ini kurang hasil perkalian semua ini, kita buat kurung besar aja dulu. A pangkat x kali a pangkat x adalah a pangkat 2x, betul ya, sifat eksponen ya. Kemudian ini kali ini sekarang minus a pangkat x kali a pangkat minus x kan a pangkat x tambah min x kan x 0, x kurang x, ini kan a pangkat 0 jadinya. Nah, kemudian sekarang mengalihkan ini dengan ini ya, tambah a pangkat min x kali a pangkat x kan ini, saya buat silent jadi a pangkat min x kali a pangkat x kan a pangkat min x tambah x kan 0 juga. Ya, jadi di sini a pangkat 0. Kemudian terakhir mengalihkan ini dengan ini kurang a pangkat ini, saya buat sila-silanya juga di sini, a pangkat min x kali a pangkat min x ini ya. Kan tadi minusnya sudah saya ambil gini, ini minusnya yang ini. Nah, ini menjadi a pangkat min x tambah min x min 2x, a pangkat min 2x. Oke, kita selesaikan ini menjadi a pangkat 2x kurang a pangkat min 2x. Ini kurang a pangkat 2x, betul ya. Kemudian minus, ini 0 lah ya. A pangkat 0 tambah min a pangkat 0 kan 0 hasilnya ini. Oke, kemudian minus kali minus positif, tambah a pangkat min 2x. Nah, lalu yang sejenis kita bisa selesaikan. Yang sejenis misalnya maksudnya apa? Yang ini yang sejenis. Tidak boleh disatukan meskipun basisnya sama semua. Karena operasi yang digunakan di sini adalah operasi jumlah dan minus, bukan operasi perkalian. Jadi a pangkat 2x kurang a pangkat 2x habis, minus a pangkat minus 2x tambah a pangkat minus 2x juga habis. Ya, 0 maksudnya. Jadi hasilnya adalah 0. Oke. Nah, pertanyaan kedua misalnya dari soal ini. Kalau ditanya misalnya fx kuadrat kurang gx kuadrat. Oke. Ini fx-nya disuruh kita membuat pangkat 2 kan ini, berarti a pangkat x tambah a pangkat min x pangkat 2. A pangkat x tambah a pangkat min x pangkat 2 kurang, lalu a pangkat x kurang a pangkat min x pangkat 2. A pangkat x kurang a pangkat min x pangkat 2. Nah, lalu kan kamu tidak kesulitan lagi sebenarnya menyelesaikan ini. Ya, pangkat 2 kan bagian yang ini, caranya adalah a pangkat x pangkat 2 adalah a pangkat 2x. Lalu 2 kali a pangkat x kali a pangkat min x, berarti tambah 2 kali a pangkat x kali a pangkat min x. Paham ya? Kemudian tambah a pangkat min x pangkat 2 kan a pangkat min x pangkat 2 kan a pangkat min 2x. Oke, kurang. Yang ini lanjutkan ya. Ini kamu lanjutkan nanti kurang begini. Artinya kurang semua hasil pangkat 2-nya ini nanti di sini. Paham ya? Supaya tidak terlalu kulanjutkan lagi ke sana.
Nah, bagian ini aja aku lanjutkan. A pangkat 2x tambah 2 kali A pangkat X kali A pangkat min X kan A pangkat X kurang X. X kurang X kan 0. Berarti A pangkat 0. A pangkat 0 kan 1. 2 kali 1, 2. Tambah A pangkat min 2X. Kurang hasil yang ini nanti di sini. Oke, paham ya? Saya pikir ini bisa kamu lanjutkan. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, perhatikan soal kedua, kita disuruh menyederhanakan bentuk ini. 2 pangkat X kurang 1 kali 4 pangkat 3X kurang 2 dibagi 32 pangkat 2X tambah 1. Oke, kita buat dulu basisnya sama. Di sini basis 2, ini pun kita buat ke basis 2, ini pun ke basis 2. Artinya yang kita ubah adalah sementara yang 4 ini. 4 ini kita buat menjadi 2 pangkat 2. Ya, lalu pangkatnya kita kalikan dengan 3X kurang 2. Bagi 32 ini kita buat menjadi 2 pangkat 5 kali 2X tambah 1. Oke, lalu kita tinggal merapikannya. Oke, ini kan sudah satu basis, sama-sama basis 2. Oke, atau boleh sementara kamu rapikan dulu pangkat dari yang dua bagian ini. 2 pangkat 2 kali 3X kan 6X. 2 kali minus 2 adalah minus 4. Dibagi 2 pangkat 5 kali 2X kan 10X. 5 kali 1, 5. Karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya boleh kita satukan. Caranya adalah 2 pangkat. Di sini operasi kali, maka pangkatnya dijumlah. Berarti X kurang 1 tambah 6X kurang 4. Di sini operasi bagi, maka operasi di pangkatnya ini kita lakukan operasi kurang. Kurang apa? Kurang pangkat yang ini. Berarti kurang, waktu membuat operasi kurang di sini kamu harus buka kurung. Kenapa? Karena ini ada 2 suku di sini. Artinya kurang mereka semua. Oke, jadi hati-hati waktu berhitung bagian begitu. X tambah 6X, 7X. Minus 1, minus 4, minus 5. Ini kita bongkar dulu. Minus 10X, kemudian minus 5. Oke, tinggal merapikan. Berarti 2 pangkat. Ini minus 10X ini ya. 7X kurang 10X minus 3X. Minus 5, minus 5, minus 10. Oke, paham ya? Oke, atau boleh kita tulis menjadi begini. 2 pangkat minus, terserah begini pun aman. Atau supaya lebih rapi bentuknya, atau mana tahu suatu saat kamu ketemu soal pilihan berganda tidak ada pilihan begini, ini pun bisa kita ubah menjadi 1/2 pangkat. Pangkatnya ini menjadi berpangkat positif, 3X tambah 10. Paham ya? Kita contoh berikutnya lagi. Jika Y sama dengan 3 pangkat X, nyatakan bentuk ini dalam Y. Jadi nanti setiap ada yang 3 pangkat X, kamu ganti dengan Y. Itu maksudnya. Sementara kita tulis ulang dulu soalnya. Yang bisa kita ubah. Ini 3 pangkat X, nanti aja kita sekalian ganti dengan Y. Kurang, ini buat basis 3. 9 ini kan 3 pangkat 2. Lalu pangkatnya kalikan dengan setengah X tambah 1. Tambah 27 ini kan 3 pangkat 3. Kali, ini lagi, 1/3 kali X tambah 2. Oke, kita rapikan. 3 pangkat X kurang 3 pangkat. 2 kali setengah X, X. 2 kali 1, 2. Tambah 3 pangkat. 3 kali 1/3, 1. 1 kali X tambah 2 kan X tambah 2. Oke, kita harus melihat menyederhanakannya sampai nanti kita peroleh ada yang berbentuk 3 pangkat X. Oke, 3 pangkat X kurang, ini kita ubah menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Betul ya, sifat-sifat eksponen ya. Ikan pangkatnya X tambah 2 diperoleh dari 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Basisnya kita uraikan lagi menjadi 2 buah basis dengan operasi perkalian di antara keduanya ini. Lalu tambah 3 pangkat sama X
kali 3 pangkat 2. Tapi sebenarnya ternyata di sini bagian ini kan sama dengan bagian ini. Nah, sudah 0 dia ya. Oke, seandainya bukan 0 seperti ini nanti menguraikannya ya. Nah, jadi yang 3 pangkat X kita ganti dengan Y. Paham ya? Jadi Y jawabannya. Seandainya di sini operasi kurang, berarti nanti harus diperoleh hasilnya ini 3 pangkat 2 kan 9. Berarti 3 pangkat X Y. Hasil yang ini adalah minus 9Y. Nah, seandainya operasi kurang tadi ini pun minus 9Y. Oke, paham ya? Jadi kalau ada nanti soal berbentuk seperti ini, kamu harus uraikan ke bentuk paling sederhana. Sehingga nanti dia hanya memuat variabel Y, di mana Y-nya adalah 3 pangkat X. Misalnya ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, jadi kalau misalnya ini, satu lagi soal yang sama. Di samping ini saya buat 3 pangkat X tambah 3 pangkat X tambah 1 tambah 3 pangkat X tambah 2. Ini kan kalau kita uraikan menjadi 3 pangkat X tambah kita pecah ini menjadi 2 basis. 3 pangkat X kali 3 pangkat 1. Tambah ini juga dalam 2 basis. 3 pangkat X kali 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat X tambah 3 pangkat 1 kan 3. Berarti langsung aja kita ganti 3 pangkat X dengan Y karena diminta tadi Y. Ini Y tambah 3 pangkat 1 kan 3, berarti ini 3Y. Tambah 3 pangkat 2, 9. 9Y. 9 tambah 3 tambah 1 adalah 13Y. Oke, kita masuk ke soal berikut. Nah, sebelum masuk ke soal berikutnya, ada pemfaktoran yang wajib kamu hafal dan wajib kamu ketahui. Artinya pemfaktoran itu adalah bagian khusus dari sebuah bentuk pemfaktoran. Yang pertama ini, X kuadrat kurang Y kuadrat. Ini kan pemfaktoran khusus adalah X kurang Y kali X tambah Y. Kalau kamu agak ragu bentuk ini, uji saja bahwa ketika kamu kalikan satu per satu ini, hasilnya akan ini nanti. X kali X, X kuadrat. X kali Y, XY. Ini pun min XY. XY min XY kan jadi 0. Kemudian min Y kali Y, min Y kuadrat. Betul ya? Nah, kemudian X pangkat 3 kurang Y pangkat 3. Ini pun harus hafal. Ini adalah X kurang Y. Kemudian X kuadrat tambah XY tambah Y kuadrat. Oke, nanti kamu uji bahwa ketika kamu kalikan ini dengan ini masing-masing akan hasilnya ini. Oke, ini X kali X kuadrat, X pangkat 3. Ini X kali XY, X kuadrat Y. Habis nanti dengan X kuadrat yang ini, kemudian XY pangkat 2 akan habis dengan ini min XY pangkat 2. Oke. Satu lagi, kalau dia X pangkat 3 tambah Y pangkat 3. Ini hasil pemfaktorannya adalah X tambah Y kali X kuadrat kurang XY tambah Y kuadrat. Oke. Nah, supaya kamu paham, sebenarnya ini penguraian dari segitiga Pascal. Kalau kamu pernah mempelajarinya waktu kelas 9. Oke, sekarang kita masuk ke soal-soal berikutnya. Ini ya, kamu hafal ya. Atau kita buat dulu contohnya untuk ini. Jadi kalau misalnya X kuadrat kurang 4. Hasil pemfaktorannya ini adalah, ini kan X kuadrat 4 ini kan 2 pangkat 2 ini. Nah, bentuknya kan sudah sama dengan bentuk yang ini. Berarti X kurang 2 kali X tambah 2. Kalau X kuadrat kurang 3. Oke. Ini kan bisa kita ubah menjadi X kuadrat kurang 3. Ini kan akar 3 kuadrat ini. Jadi supaya bentuknya sama seperti bentuk yang ini. Jadi akar 3 kuadrat. Kalau difaktorkan adalah X kurang akar 3 kali X tambah akar 3. Ini sekarang
X pangkat 3 kurang 8. Ini kan bisa kita ubah menjadi X pangkat 3 kurang 8, ini kan 2 pangkat 3. Nah, kalau kita faktorkan ini, ikut aja bentuk yang ini. Berarti X kurang 2 kali X kuadrat. X kuadrat. Kemudian tambah. Operasi tambah ya. X kali Y berarti X kali 2. 2X. Tambah Y pangkat 2. Berarti ini kan, ini X-nya, ini yang Y-nya. 2 pangkat 2, 4. Oke, itu pemfaktoran untuk itu. Atau misalnya kalau kamu punya X pangkat 3 kurang 1, misalnya. Ya. Ini kan sama aja X pangkat 3, atau tambah dulu kita buat, biar ada contoh untuk yang ini. X pangkat 3 tambah Y pangkat 3, ini kan tambah 1. Ini kan sama aja bentuknya X pangkat 3 tambah 1, ini kan 1 pangkat 3. Jadi pemfaktorannya adalah, ini X-nya, ini Y-nya. X tambah Y berarti X tambah 1 kali X kuadrat kurang XY. X kali 1, X tambah Y pangkat 2. Y-nya kan tadi 1 pangkat 2 atau 1. Oke, paham ya untuk hal ini ya. Jadi, kalau nanti soal-soal yang berkaitan dengan pemfaktoran ini, ikuti aja pola ini. Kamu harus banyak latihan memang supaya makin paham. Jika A pangkat 2X sama dengan akar 2 kurang 1, yang ditanya A pangkat X tambah A pangkat min X. Ya. Jadi dalam hal ini kita akarkan aja ini. A pangkat 2X kan akar 2 kurang 1. Maka A pangkat X akarkan sebelah kiri, akarkan sebelah kanan. Adalah akar dari akar 2 kurang 1. Bisa begitu. Nah, kemudian A pangkat min X berarti 1 per akar dari akar 2 kurang 1. Oke, itu aja sih sebenarnya untuk ini. Meskipun ini bisa kita ubah bentuknya. Di kelas 9 kamu sudah belajar mengubah bentuk akar. Di dalam akar ada lagi akar seperti ini. Kamu buka catatan kelas 9. Ada itu. Nah, pertanyaan kedua misalnya buku bilang A pangkat 3X tambah A pangkat min 3X per A pangkat X tambah A pangkat min X. Nah, karena ini memuat pangkat 3, maka kamu boleh menggunakan pemfaktoran khusus tadi. Ya, yang ini, yang operasi tambah dia. Kita ubah menjadi bentuk begini. Nah, berarti ini bisa kita ubah bentuknya yang di pembilang ini menjadi A pangkat X, atau kita ulang lagi soalnya dulu, A pangkat ini X pangkat 3 begini tambah A pangkat min X pangkat 3 per A pangkat X tambah A pangkat min X. Gunakan pemfaktoran yang tadi yang bentuk begini ya. Berarti X tambah Y pangkat X tambah Y kali, di mana X-nya adalah yang ini, Y-nya yang ini. Sehingga ini kita bisa ubah menjadi A pangkat X tambah A pangkat min X kali. Kemudian ini pangkat 2 kan, A pangkat 2X ya. Lalu tambah ini tadi A pangkat X pangkat 2 kan, ini kan pangkat 2. Kemudian kurang XY. Ya, kurang XY berarti kurang, maaf ini kurang ya. Kurang, ini tadi X-nya, ini Y-nya. A pangkat X kali A pangkat min X. Kemudian tambah, kan operasi tambah tadi. Ini. Y pangkat 2. Y-nya tadi yang ini. A pangkat, ini pangkat 2 kan berarti pangkat minus 2X per A pangkat X tambah A pangkat min X. Dicoret, coret. Oke, paham ya? Sedangkan A pangkat 2X tadi yang ini. Kurang A pangkat X kali A pangkat min X kan A pangkat X kurang X. A pangkat 0. Oke, A pangkat min 2X tadi yang ini. Oh, ini A pangkat 2X ya. A pangkat 2X ini A pangkat min 2X-nya nanti. Kalau ini A pangkat
pangkat 2x yang ini, berarti A pangkat min 2x-nya adalah 1 per akar 2 kurang 1. Paham ya? Kalau A pangkat 2x-nya ini, A pangkat min 2x-nya ya 1 per. Ya, sama seperti ini. A pangkat x-nya misalnya 5, A pangkat min x-nya adalah 1 per 5. Itu artinya dari mana? A pangkat min x kan 1 per A pangkat x. Pangkatnya jadi ke bawah. Jadi 1 per, sedangkan A pangkat X tadi 5. Oke, paham ya? Jadi A pangkat 2X-nya tadi berapa? Akar 2 kurang 1. Kurang. A pangkat 0 kali A pangkat min 1 kan A pangkat X kali A pangkat min X kan A pangkat 0. Berarti kurang 1. Semua bilangan di pangkat 0 kan 1. Tambah A pangkat min 2X tadi apa? 1 per akar 2 kurang 1. Oke, ini akar 2 kurang 2. Ini baru kamu rasionalkan seperti di SMP. Kalikan dengan sekawannya, akar 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1. Ini tadi akar 2 kurang 2 tambah 1 kali akar 2 tambah 1, akar 2 tambah 1. Di pembilangnya, di penyebutnya, akar 2 kali akar 2 kan 2. 1 kali 1, 1. 2 kurang 1, 1. Jadi ini 1. Hasilnya akar 2 tambah akar 2, 2 akar 2. Akar 2 tambah 1 adalah, minus 2 tambah 1 adalah minus 1. Paham ya? Oke, bagian terakhir dalam video kali ini, materi kali ini adalah tentang grafik yang kamu pelajari hari itu. Nah, ini kamu sudah mengerti menggambar grafiknya. Inilah grafik Y sama dengan 2 pangkat X. Nah, X yang diambil minus 3 sampai 3. Tidak harus minus 3 sampai 3. Dari minus 3 sampai 50 pun boleh X-nya. Dari minus 100 sampai 3 pun boleh. Dari minus tak hingga sampai minus tak hingga pun boleh. Terserah bilangan berapapun diambil. Kenapa diambil harus dari minus 3 sampai 3 dalam soal ini? Ya tidak harus itu juga. Karena supaya memudahkan aja melihat sketsa. Kalau sudah ada beberapa titik, ini kan pasangan minus 3 1/8, pasangan minus 2 1/4, pasangan minus 1 1/2, dan selanjutnya. Kalau sudah ada beberapa titik, kemudian kita hubungkan titik-titik tersebut, kita nanti sudah bisa melihat sketsanya atau bentuk gambarnya. Karena harusnya bentuknya ini tidak berujung sampai di sini. Jadi bentuknya ini makin ke atas makin melebar. Tetapi makin ke bawah dia seperti ini. Dia akan makin kecil, makin tipis mendekati sumbu X. Mendekati sumbu X. Tetapi tidak pernah sampai dengan sumbu X. Nah, makanya ini disebut asimptotnya. Dia akan mendekati sebuah garis, ini garis ini, sumbu X ini garis. Nah, nama sumbu X ini garis Y sama dengan 0. Jadi kalau kita punya salib sumbu seperti ini, oke, ini sumbu X, ini sumbu Y. Sumbu X ini berimpit dengan garis Y sama dengan 0. Jadi nama garisnya ini garis Y sama dengan 0. Oke, kalau garis Y sama dengan 3, bagaimana menggambarnya? 1, 2, 3. Ini angka 3 misalnya. Gariskan aja begini, dia sejajar dengan sumbu X. Ini garis Y sama dengan 3. Kalau garis Y sama dengan minus 4, 1, 2, 3, 4. Ini misalnya angka minus 4. Gariskan aja seperti ini, dia akan tetap sejajar dengan sumbu X. Ini Y sama dengan minus 4. Jadi sumbu X ini berimpit dengan garis Y sama dengan berapa tadi? 0. Jadi nama lainnya adalah garis Y sama dengan 0. Nah, kalau garis X sama dengan 1. Oke, X sama dengan 0 dulu. Garis X sama dengan 0. Oke, sebentar. Kalau garis X sama dengan 0, ini garis X sama dengan 0 ini. Sumbu Y ini disebut juga garis X sama dengan 0. Kalau garis X sama dengan 1, bagaimana? Ini kan tadi pusat O 0,0. Ini angka 1. Ini, gariskan aja. Maaf, saya pun buru-buru membuat bahan ini. Ya, sehingga saya tidak sediakan penggaris. Ini
sejajar dengan sumbu Y. Ini garis X sama dengan 1. Kalau garis X sama dengan minus 3, minus 1, minus 2, minus 3 misalnya, gariskan aja begini. Ini garis X sama dengan minus 3. Apa pentingnya ini? Supaya kamu bisa nanti melihat asimtotnya. Oke, perhatikan sekali lagi soal kita ini. Ini ya. Ini domainnya ini dari minus tak hingga sampai tak hingga. Memang untuk menggambarnya domainnya diambil hanya beberapa bagian saja. Minus 3 sampai 3. Memang ini bagian dari domain yang besar. Sebenarnya tidak harus dari minus 3 sampai 3 ya. Makanya kesimpulannya kemarin domainnya ini adalah dari tak hingga sampai minus tak hingga. Domainnya ini bukan dari minus 3 sampai 3. Nah, daerah hasilnya adalah, perhatikan daerah hasilnya. Ketika kita ambil X berapapun, makin kecil nanti kita ambil. Perhatikan minus 3. Mulai dari sini, ketika kita ambil X0, Y-nya 1. Kita ambil X-nya minus 1, Y setengah. Kita ambil X-nya minus 2, seperempat. Ambil minus 3 seperlapan. Nanti kalau kamu ambil minus 4 seper-16. Ambil minus 5 seper-32. Jadi dia makin kecil terus. Sampai nanti 1 per sekian, 1 per sekian, 1 per sekian. Bisa nanti 1 per 2024. Bisa nanti 1 per sekian. Jauh sekali nanti bilangannya di penyebut. Tetapi itu kan mendekati 0. Tidak pernah 0. Oke. Kalau setengah kan 0,5, seperempat 0,25. Nah, jadi dia nanti 0, sekian, 0,0000 sekian terus. Makanya grafiknya ini ketika ke atas sana dia makin melebar. Ke bawah dia makin menyempit, dia makin mendekati sumbu X atau mendekati garis Y sama dengan 0. Nah, itulah istilahnya makanya asimtotnya sumbu X atau garis Y sama dengan 0. Ada rupanya gambar nanti yang asimtotnya tidak sumbu X. Kalau ini tetap asimtotnya sumbu X. Ini asimtotnya sumbu X. Ya, asimtotnya sumbu X. Oke. Nah, kemudian kesannya dia makin melebar. Tetap dia akan makin mendekati sumbu X nanti ini. Jadi ini pun daerah asalnya atau domainnya semua bilangan real atau dari tak hingga, minus tak hingga sampai tak hingga. Jadi semua X bisa kita ambil untuk ini, sama seperti ini. Berapapun X kita bisa ambil. Mau minus 5, mau minus 7, mau minus 1000, mau minus 1 juta, atau 3 juta, atau 30 juta, 100 juta, boleh. Tidak terbatas dari minus 3 sampai 3. Makanya disebut domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Daerah hasilnya adalah, ini kan seper-8, seper-32, nah, seper-64, seper-128, 1 per 256, 1 per 512. Nah, demikian selanjutnya 1 per sekian. Itu kan bilangan yang sangat kecil tetapi masih positif. Ulangi, itu bilangan-bilangan tersebut semua Y berapapun kita ambil X, semua GX-nya ini akan bernilai positif, tidak pernah di bawah 0, tetapi mendekati 0 ada. Ini makin melebar, 8, nanti kemudian 16, kemudian 32, kemudian 60, makin jauh dia. Makanya grafiknya makin jauh, tapi ke sini makin kecil. Tetapi makin kecil pun dia ini tidak pernah sampai dengan 0. X sama dengan 0, garis Y sama dengan 0 maksud saya. Tidak pernah, dia hanya mendekati garis sumbu X ini atau garis Y sama dengan 0. Makanya daerah hasilnya adalah positif selalu. Berapapun kita ambil X, mau minus 1 juta pun dia 1 per 2 pangkat 1 juta. 1 per 2 pangkat 1 juta ini positif. Sehingga daerah hasil yang ini adalah dari 0 sampai tak hingga. 0-nya tidak ikut. Dia dalam selang interval seperti ini. Ya, bukan tertutup begini. Paham ya? Oke.
Nah, lihat gambar ini. Ini pun sebuah grafik Y sama dengan A pangkat X. Di sini dibuat Y sama dengan min 3 pangkat min X tambah 1. Kemarin ada temanmu sudah menggambar dengan benar, cuman dia ragu asimptotnya berapa. Perhatikan, berapapun kamu ambil X, X-nya ini tetap dari minus tak hingga sampai tak hingga. Oke, tidak adakah yang dilanggar? Kamu cek sendiri nanti adakah yang dilanggar. Yang dilanggar maksudnya tidak boleh membagi dengan 0. Ketika digambar, dia akan mendekati, makin kecil mendekati garis Y sama dengan 1. Dia akan mendekati bilangan 1 nanti Y-nya. Kalau disele-sele ini Y yang dimaksud yang ini. Yang ini fx-nya. Jadi ketika diambil X berapapun, terserah itu di bawah 0 atau di atas 0, lama-kelamaan dia akan mendekati bilangan 1. Lama-kelamaan dia akan mendekati bilangan 1. Atau Y-nya sama dengan 1. Makanya di sini asimptotnya Y sama dengan 1. Oke, kalau ke bawah dia kan makin melebar ini. Oke, saya pikir cukup sampai di sini supaya kamu bisa mempersiapkan ujianmu besok hari. Selamat belajar, Tuhan memberkatimu.